Terima kasih kepada Bapak Sugianto selaku dosen pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori penawaran. Saya sendiri bernama Melia dan saya dengan rekan saya ada Ani Nuraini serta Anissa Putri Syahira. Kami dari kelas 01 SAK M002. Kami akan mempresentasikan bab 2 tentang teori penawaran. Yang A ada hukum penawaran, yang B ada kurva penawaran, yang C ada pergeseran kurva penawaran, dan yang D ada penawaran individual dan penawaran pasar. Saya akan menjelaskan yang A, hukum penawaran. Teori mengenai hukum penawaran yang berlaku pada para produsen sebagai pelaku ekonomi pasar menyatakan bahwa jika harga barang per unit mengalami peningkatan akan berpengaruh pada jumlah barang yang ditawarkan atau disediakan lebih banyak. Sebaliknya, jika harga jual barang per unit dari semua produsen berpengaruh untuk mengurangi jumlah barang yang ditawarkan atau disediakan. Hukum penawaran berbunyi, jika harga jual barang per unit naik, jumlah barang yang ditawarkan naik, dan jika harga barang per unit turun, maka jumlah barang yang ditawarkan ikut turun. Sedangkan pengertian penawaran itu sendiri menurut Samuelson adalah sebagai jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran oleh produsen antara lain. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang lain sejenis. Yang ketiga ada biaya produksi. Yang keempat ada teknologi. Yang kelima ada pajak. Yang keenam ada iklim. Dan yang ketujuh ada tujuan produksi. Sekian dari saya. Adakah yang ingin ditanyakan? Siap, izin bertanya. Contoh dari hukum penawaran itu apa ya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ani. Contoh dari hukum penawaran yaitu saat harga gas LPG naik, maka produsen akan menawarkan LPG dengan jumlah yang lebih banyak. Sebab produsen akan meraup keuntungan yang lebih banyak. Jadi produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Terima kasih. Apakah kurang jelas? Saya, Putri Syahira Harahap, akan menjelaskan materi tentang kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply curve menunjukkan jumlah yang produsen bersedia menjual dengan harga yang akan diterimanya di pasar, dengan mempertahankan setiap faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran agar tetap. Pada gambar 21, menggambarkan hal dengan kurva penawaran yang ditandai dengan huruf S. Sumbu vertikal grafik tersebut menunjukkan harga suatu barang P diukur dalam rupiah per unit. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah penawaran total Q diukur dalam jumlah unit per periode. Kurva penawaran pada gambar 21 naik kemiringannya. Dengan kata lain, semakin tinggi harga barang, perusahaan akan semakin mampu bersedia memproduksi barang untuk dijual. Jadi, kurva penawaran merupakan hubungan antara jumlah penawaran dan harga. Jika dituliskan dalam suatu persamaan sebagai berikut, QS sama dengan QP. Secara matematis, persamaan fungsi penawaran juga dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan min A ditambah B dikali P. Keterangan, Q adalah kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan, A adalah konstanta, B adalah koefisien garis atau slope atau tingkat sensitivitas harga terhadap barang yang ditawarkan. P adalah harga jual per unit. Dari persamaan fungsi penawaran di atas, digambarkan kurva penawaran sebagai berikut. Pada kurva penawaran umumnya, kemiringan kurva penawaran itu positif. Artinya, apabila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, bila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Berikut adalah contoh soalnya.
Jika harga barang Rp 5.000 per kilo, jumlah beras tersedia dalam satu hari sebanyak 100 kg. Namun saat harga beras naik menjadi 6.000 per kilo, jumlah beras tersedia sebanyak 150 kg. Bagaimanakah persamaan fungsi penawarannya? Baiklah, penyelesaiannya kita gunakan rumus Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Sehingga Q dikurang 100 per 150 dikurang 100 sama dengan P dikurang 5.000 per 6.000 dikurang 5.000. Q dikurang 100 per 50 sama dengan P dikurang 5.000 per 1.000. 1.000 Q dikurang 100.000 sama dengan 50P dikurang 250.000. Kita pindah ruas, 1000 Q sama dengan 50P dikurang 150.000. Jadi Q-nya sama dengan 0,05P dikurang 150 atau P sama dengan 20 Q ditambah 3000. Cara menggambarkan kurva penawarannya sebagai berikut. Saat P atau harga sama dengan 0, maka Q atau kuantitas sama dengan min 150. Saat Q atau kuantitas sama dengan 0, maka P atau harga sama dengan 3000. Berikut ini adalah contoh kurva penawarannya. Mohon maaf apabila dari penjelasan saya ada yang salah ataupun kurang jelas. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, mengapa garis atau kurva penawaran selalu mempunyai koefisien arah garis positif? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Amelia. Mengapa garis atau kurva penawaran selalu mempunyai koefisien arah garis positif? Alasannya karena pada kurva penawaran, jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga barang. Semakin tinggi harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Itulah alasan mengapa garis atau kurva penawaran selalu bernilai positif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pergeseran kurva penawaran. Sebagaimana juga tadi terjadi dalam teori permintaan. Dalam teori penawaran, perubahan sepanjang kurva penawaran hanya akan terjadi bila yang berubah harga dan yang lainnya disebut ceteris paribus, ceteris paribus. Akan tetapi, bagaimanakah seandainya asumsinya tidak diberlakukan lagi? Misalnya, bahwa ongkos produksi berubah pada waktu harga naik, penawaran dapat tetap atau akan turun biaya ternyata ongkos produksi lebih besar dari kenaikan harga atau sebaliknya. Dengan kasus kedua ini, penawaran akan bergeser ke kanan bawah atau ke kiri atas. Berikut ini gambar pergeseran kurva penawaran. Apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, tolong jelaskan secara terperinci kurva penawaran tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Amelia. Jadi, keseimbangan pertama berada di E1. Perhatikan ya teman-teman. Dengan jumlah yang dijual adalah sebanyak Q1 dan harga PN. Namun manakala harga tetap di PN, produsen memperbanyak jumlah penjualannya menjadi Q3. Karena adanya perubahan ongkos produksi, sehingga keseimbangan sekarang menjadi di E3. Pada saat harga tetap di PN dan ongkos produksi naik, produsen mengurangi penjualannya menjadi sebanyak Q2, sehingga keseimbangan berada di Q2 dengan harga PN. Perhatikan keseimbangan pada E2 dengan harga PN. Meskipun harga kemudian turun menjadi PN, produsen tidak mengurangi penjualannya atau Q2. Karena ini berhubungan dengan turunnya ongkos produksi, sehingga keseimbangan sekarang berada di E1. Apakah sudah mengerti, Saudari Amel? Sudah cukup jelas, terima kasih. Oke. Maka kita lanjut ke yang D. Yang D, penawaran individual dan penawaran pasar.
Seperti halnya yang terjadi pada permintaan barang secara individual dan permintaan pasar yang telah dibicarakan di depan yang tadi, maka dalam penawaran pun juga terjadi hal serupa, yaitu peristiwa penawaran individual dan penawaran pasar. Artinya, penawaran seluruh barang yang telah terjual kepada para pembeli atau sejumlah barang yang disediakan atau ditawarkan. Berikut contohnya, ada 3 sales barang yaitu RST yang sanggup menjual barang-barang hasil produksi dengan beberapa variasi harga sebagai berikut. Harga ada 15, ada 20, dan 30. Kuantitas Q R 4, 6 sama 10, kuantitas S 2, 8, 12, T6, 9, 15, dan totalnya ada 12, 23, dan 37. Pertanyaannya yang A, bagaimanakah persamaan fungsi penawaran baik secara individual maupun secara keseluruhan pasar? Yang B, bagaimanakah gambar kurva penawaran baik penawaran individual maupun penawaran pasar? Mari kita jawab. Yang A, persamaan fungsi penawaran secara individual. Sales R melalui titik ordinat 4 sama 15 dan 10 sama 30. Kita pakai rumus Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per P2 dikurang P1. Kita peroleh hasil min 15 per 30 dikurang 15 sama dengan min 4 per 10 dikurang 4. Maka min 15 per 15 sama dengan min 4 per 6. Diperoleh 6P min 90 sama dengan 15Q min 60. Kita pindah ruas, 6P sama dengan 15Q dikurang 30. P sama dengan 2,5Q plus 5. Kita lanjutkan ke sales S melalui titik ordinat 2 sama 15 dan 12 sama 30. Kita peroleh min 15 per 30 dikurang 15 sama dengan min 2 per 12 dikurang 2. Maka min 15 per 15 sama dengan min 2 per 10. Maka diperoleh 10P dikurang 150 sama dengan 15Q dikurang 30. Kita pindah ruas, 10P sama dengan 15Q plus 1 ditambah 120. P sama dengan 1,5Q ditambah 12. Kita lanjut dengan sales T melalui titik ordinat 6 sama 15 dan 16 sama 30. Diperoleh min 15 per 30 dikurang 15 sama dengan min 6 per 15 dikurang 6. Maka min 15 per 15 sama dengan min 6 per 9. Diperoleh 9P dikurang 135 sama dengan 15Q dikurang 90. Kita pindah ruas, 9P sama dengan 15Q ditambah 45. P sama dengan 1,67Q ditambah 5. Yang B, persamaan fungsi penawaran secara keseluruhan pasar melalui titik ordinat 12 sama 15 dan 37 sama 30. Rumusnya sama, maka diperoleh min 15 per 30 dikurang 15 sama dengan min 12 per 37 dikurang 12. Maka min 15 per 15 sama dengan min 12 per 25. Maka diperoleh 25 dikurang 375 sama dengan 15Q dikurang 180. Kita pindah ruas, 25P sama dengan 15Q ditambah 195. Diperoleh P sama dengan 0,6Q ditambah 7,8. Yang B, gambar kurva penawaran baik penawaran individual maupun penawaran pasar sebagai berikut yang tertera di gambar. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, dari penjelasan tersebut, apa yang dimaksud dengan penawaran pasar? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Anissa. Penawaran pasar adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar ini merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perseorangan. Terima kasih, apakah sudah jelas?
Baiklah, jika sudah jelas, maka presentasi ini kita tutup. Terima kasih.